Saya Vanda Jagrafiansyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang fondasi moderasi beragama di Indonesia. Meneguhkan fondasi moderasi beragama, ada beberapa pemikiran mengapa diperlukan penguatan moderasi beragama dan penting untuk dikembangkan. Pertama, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara multikultur dan majemuk terbesar di dunia selain Amerika Serikat dan India. Hal ini dapat dilihat dari kondisi geografis dan sosiokultural Indonesia yang beragam, kompleks, dan luas. Kebinekaan bangsa Indonesia dapat dilihat secara horizontal maupun vertikal. Secara horizontal, kebinekaan bangsa Indonesia dapat dilihat dari perbedaan etnis, agama, makanan, pakaian, bahasa daerah, dan budaya. Sedangkan secara vertikal, kebinekaan bangsa Indonesia dapat dilihat dari perbedaan tingkat sosial budaya, ekonomi, dan pendidikan. Hal tersebut menjadi kekayaan dan keunikan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Itu ada dimensi ontologis moderasi beragama. Dimensi ontologis moderasi beragama adalah kesadaran akan keseimbangan dan keberagaman sebagian mendasar dari realitas hidup. Moderasi beragama mengajarkan pentingnya jalan tengah untuk menghindari ekstremisme dan sikap pesimis, serta mengakui bahwa keberagaman merupakan bagian esensial dari eksistensi manusia. Pengembaraan dan pencarian ilmu ke Tanah Suci adalah perjalanan spiritual dan intelektual menuju Mekah atau Madinah yang dilakukan untuk memperdalam keimanan, mempelajari sejarah Islam, serta belajar dari ulama selain beribadah. Perjalanan ini bertujuan memperkaya pengetahuan dan hikmah dalam rangka menjadi pribadi yang lebih baik. Ke Tanah Suci mencakup yang pertama adalah mempelajari sejarah Islam, yang kedua belajar dari ulama, yang ketiga memperkuat iman dan takwa. Lalu ada peran tasawuf dalam penyebaran Islam. Inti peran tasawuf dalam penyebaran Islam adalah pendekatan yang lembut dan penuh kasih melalui spiritualitas, akhlak yang baik, dan asimilasi budaya yang membuat ajaran Islam mudah diterima oleh beberapa lapisan masyarakat. Mencakup poin sebagai berikut. Yang pertama ada pendekatan spiritual, yang kedua adalah teladan akhlak mulia, yang ketiga asimilasi budaya, yang keempat pusat pembelajaran, yang kelima seni dan sastra. Lalu, keberhasilan Islamisasi di Indonesia adalah hasil dari proses panjang yang melibatkan berbagai faktor sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Di sini ada beberapa penjelasan utama tentang keberhasilan Islamisasi di Indonesia. Yang pertama ada penyebaran melalui jalur perdagangan, yang kedua peran sultan-sultan dan kerajaan-kerajaan Islam, yang ketiga asimilasi budaya dan tradisi lokal, yang keempat peran ulama dan pesantren, yang kelima politik dan diplomasi. Selain agama dan kepercayaan yang beragam, dalam tiap-tiap agama pun terdapat lagi keragaman penafsiran atas ajaran agama, khususnya ketika berkaitan dengan praktik ritual dan agama. Umumnya, masing-masing penafsiran ajaran agama itu memiliki penganutnya yang meyakini kebenaran atas tafsir yang dipraktikannya. Berdirinya Organisasi Kemasyarakatan Islam Indonesia. Organisasi Kemasyarakatan Islam Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan sosial, politik, dan agama di tanah air. Sejak abad ke-20, muncul berbagai organisasi Islam yang bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan umat Islam, baik dalam bidang pendidikan, sosial, ekonomi, maupun politik. Beberapa organisasi Islam yang paling berpengaruh di Indonesia ada antara lain Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Yang pertama ada Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan pada 18 November 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Organisasi ini bertujuan untuk mengembalikan ajaran Islam yang murni sesuai dengan Al-Quran dan hadis serta menanggulangi berbagai masalah yang dihadapi umat Islam, terutama dalam bidang pendidikan dan dakwah. Muhammadiyah menekankan pentingnya pembaruan dalam berbagai aspek kehidupan umat Islam. Muhammadiyah sangat berfokus pada pendidikan, mendirikan berbagai sekolah dan universitas, serta mendirikan rumah sakit, panti asuhan, dan organisasi sosial lainnya. Muhammadiyah juga mendorong umat Islam untuk aktif dalam berbagai bidang kehidupan sosial dan politik. Yang kedua adalah Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama didirikan pada 31 Januari 1926 di Surabaya oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari bersama sejumlah ulama lainnya. NU berfokus pada pengembangan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dan mengutamakan pendekatan moderat dalam memahami dan mengamalkan agama. Selain itu, NU juga sangat menekankan pentingnya peran ulama dan pesantren dalam menjaga kelangsungan ajaran Islam sesuai dengan tradisi. Organisasi ini juga mendirikan berbagai lembaga pendidikan, rumah sakit, dan organisasi sosial yang membantu masyarakat. NU juga terlibat dalam berbagai gerakan sosial dan politik, termasuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Lalu, ada organisasi kemasyarakatan Islam lainnya. Selain Muhammadiyah dan NU, masih banyak organisasi kemasyarakatan Islam lainnya yang didirikan dengan tujuan yang serupa, yaitu memperjuangkan kepentingan umat Islam dan negara Indonesia secara keseluruhan. Beberapa organisasi tersebut antara lain
Persatuan Islam didirikan pada 1923, berfokus pada paham Islam yang lebih puritan dan tegas terhadap ajaran-ajaran yang dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua adalah Irsyad dan Mataul Anwar yang juga berperan dalam pendidikan sosial. Yang ketiga, Partai Islam yang berusaha mengangkat isu-isu umat Islam dalam ranah politik, misalnya Masyumi atau Majelis Syuro Muslim Indonesia yang didirikan pada tahun 1945.